Kalimantan memang dikenal dengan wilayah hutannya yang masih lebat. Tidak heran jika kemudian banyak orang berspekulasi bahwa yang menghuni Kalimantan tidak hanya manusia, tetapi juga makhluk dari dunia lain. Salah satunya adalah wilayah yang disebut Gunung Lipan. Tempat ini konon terletak di pinggir Sungai Mahakam. Gunung ini akan Anda lewati jika Anda melakukan perjalanan Samarinda ke Balikpapan dengan jalan tanjakan yang berkelok-kelok. Tidak hanya cerita, Gunung Lipan ini banyak dibicarakan karena menyimpan misteri. Yang pertama, asal-usul penyebutan Gunung Lipan. Jangan membayangkan gunung tinggi yang bisa Anda daki. Gunung Lipan ini tak lain adalah nama salah satu kampung di Samarinda. Penamaan ini juga bukan tanpa sebab. Menurut cerita warga setempat, dulunya memang ada gunung yang celahnya mengalir air terjun. Di sekitar air terjun inilah orang-orang bisa menjumpai hewan lipan sejenis kaki seribu dengan ukuran yang tak biasa. Panjangnya bisa mencapai 50 cm. Sedangkan besarnya setara dengan daun kelapa. Lipan ini juga konon menjadi penjaga busana seorang putri yang diyakini pernah mandi di air terjun tersebut. Yang kedua, penghuni lain selain hewan lipan. Tidak hanya lipan saja, tempat yang kini dihuni dan menjadi perkampungan warga ini juga dihuni oleh makhluk lain yang tidak kasat mata. Penduduk setempat menyebutnya sebagai makhluk kerdil. Mereka juga kerap berbaur dengan masyarakat tanpa mereka ketahui. Tapi keberadaan mereka hanya diketahui oleh sebagian orang saja, karena memang tinggalnya di hutan dan cepat menghilang tanpa terlihat oleh mata. Kehidupan para makhluk gaib ini pun disebut tak jauh beda dari manusia. Mereka punya keluarga, istri dan anak. Percaya atau tidak, makhluk ini konon tidak mengganggu masyarakat yang ada di kampung tersebut. Mereka justru kerap memberikan hadiah. Jika mereka memberi sebuah batu, maka batu tersebut bisa berubah menjadi batu mulia yang berharga mahal. Saat mereka memberikan buah ataupun kunyit, maka diyakini benda tersebut bisa berubah menjadi emas murni. Namun, adakah yang pernah mengalami hal ini? Masih belum ada cerita dan pengakuan yang nyata. Hanya berdasar pada cerita dari mulut ke mulut masyarakat saja. Yang ketiga, cerita dari kepala kampung yang pernah diundang ke pesta pernikahan gaib. Almarhum Mbah Ramli yang pernah menceritakan pengalamannya diundang ke pernikahan orang yang tak ia kenali. Ketika perjalanan pulang dari Samarinda, ia dicegat di jalan untuk kemudian diajak ke salah satu pernikahan pemuda kampung. Sayang, Ramli sendiri yang mengenal semua warganya mengaku tidak mengetahui orang yang punya hajat tersebut. Setelah pesta, lalu ia diantar pulang ke rumahnya. Ia diturunkan di jalan besar. Sesampai di rumah, ia baru tersadar. Karena penasaran, lalu ia mengajak beberapa orang kembali ke pernikahan tersebut. Tapi sayangnya tidak ada sama sekali. Hanya saja di tempat ia diturunkan oleh si pengundang tercium aroma makanan. Lalu kira-kira siapa yang mengundang? Ada banyak kisah terkait hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima oleh akal sehat kita, namun dialami oleh sebagian orang. Bukan hanya kampung Gunung Lipan saja, kampung Urang Halus misalnya. Di tempat ini ada banyak sekali rumah yang dibangun oleh orang-orang yang meminta bantuan kepada orang-orang halus yang diyakini tinggal di satu tempat dan bisa memberikan mereka kekayaan, kemakmuran, bahkan jabatan di pemerintahan. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.